Assalamualaikum sahabat pondok digital tercinta yang dirahmati Allah. Mari kita bayangkan sejenak. Suara gaduh rumah sakit memecah hening malam. Lampu neon berpendar dingin. Mata terasa perih. Lalu, roda kursi dorong berderit. Suaranya menusuk telinga. Seperti teriakan kematian yang tertunda. Seorang ibu renta. Tubuhnya ringkih. Wajahnya pucat. Senyum dipaksakan. Tangan seorang anak menggenggam erat, dingin seperti es. Di dalam hati, anak itu berteriak. Apakah ini malam terakhir ia melihat ibunya bernapas? Tubuh bergetar, pikiran kacau. Di satu sisi, ada amanah ayah yang sudah pergi. Tetap kuliah, selesaikan perjuangan. Di sisi lain, ada raga ibu yang sekarat. Meminta keteguhan hati, meminta ditemani sampai akhir. Di persimpangan itu, ia terdiam. Luka menumpuk, kata-kata tak sanggup keluar. Malam itu, seolah ada suara berbisik. Waktu seperti menyiapkan sesuatu. Bisa menghancurkan, bisa menyelamatkan. Namun sebelum lanjut ke ceritanya, bagi sahabat yang sudah like, komen, dan subscribe, saya doakan rezekinya lancar, hutangnya lunas, ilmunya luas dan selalu diberi kesehatan. Amin. Sebelum kita lanjutkan kisahnya, absen dulu, kalian nonton dari kota mana? Tulis di kolom komentar. Aku masih ingat jelas, aku seorang mahasiswa di Semarang. Hidup sederhana, jauh dari kata berlimpah. Sebelum meninggal, ayah menitipkan satu pesan. Tetap kuliah sampai lulus sarjana. Jangan peduli cibiran tetangga, walau kami hidup pas-pasan. Doa dan kerja keras akan membawaku ke tujuan. Kata-kata itu seperti ukiran di dada. Namun ketika baru menapaki tangga kuliah, ibu jatuh sakit parah. Kanker rahim, stadium 4. Kata dokter, penyakit sudah menjalar ke banyak organ. Kalimat itu seperti pisau yang menancap. Harapan remuk. Setiap hari, tubuh ibu semakin melemah. Napas pendek, wajah pucat. Senyum tetap dicoba, dan aku berdiri di antara janji pada ayah dan cintaku pada ibu. Di rumah sakit Cipto Mangunkusumo, Bu Wayan, kepala ruangan, memintaku pulang. Lanjutkan kuliahmu, ibumu serahkan pada kami. Kata-kata itu terdengar mudah, seperti jalan pintas. Tapi hati menolak. Bagaimana aku pergi saat ibu berperang dengan maut? Aku anak laki-laki satu-satunya. Sahabat pendengar, bayangkan perasaan itu. Suara ayah seperti masih hidup dalam ingatan. Mengulang pesan terakhirnya. Di saat yang sama, ibu terbaring rapuh. Butuh pelukan, butuh genggaman, butuh diyakinkan bahwa ia tidak sendiri. Setiap malam aku duduk di kursi besi, menatap ibu yang menggeliat menahan sakit. Kadang merintih, kadang diam. Seakan tak ada tenaga untuk berkata, sakit. Saat itu aku tahu, aku tidak bisa pergi. Biaya kuliah bisa dicari. Omongan orang bisa diabaikan. Aku hanya ingin tetap di sisinya. Aku tak ingin mengulang luka saat ayah pergi. Tanah merah menimbun jasadnya. Aku tak ada di sampingnya saat napas terakhir. Luka itu berubah menjadi janji. Jika ibu harus pergi, aku ingin berada di sisinya. Menatap wajahnya, membacakan doa, meski suara bergetar. Hari-hari berlalu dengan air mata. Setiap pagi, ibu memaksa bangun, berdandan seadanya, memoles bibirnya dengan lipstik kecil. Supaya tidak kalah semangat, katanya. Pernah dokter berkata, Bu Hajah Rumnasih, hari ini ibu cantik sekali. Seperti Nani Wijaya, ibu tersenyum kecil. Senyum tipis yang menutupi sakit yang tak terlihat. Namun, di balik senyum, ada darah. Ada perih. Ada malam panjang tanpa tidur. Aku tahu, perjalanan ini tidak akan mudah. Pertanyaannya sederhana, namun berat. Mampukah aku tetap kuat saat harapan memudar dan kenyataan yang menyayat menunggu di depan mata? Hari-hari di rumah sakit berjalan tanpa jeda. Udara pengap bercampur bau obat. Langkah perawat tergesa, tangis pelan dari kamar lain. Semua menjadi pemandangan biasa. Jam tidur berantakan, tubuh letih, mata sembab.
Namun ada satu hal yang terus mengganggu. Suara ayah. Pesan terakhirnya masih terngiang. Tetap kuliah. Fokus. Jangan menyerah. Ia tahu cibiran tetangga. Katanya, kami terlalu miskin untuk menyekolahkan anak sampai sarjana. Karena itu ayah berjuang. Ia ingin membuktikan, doa dan semangat lebih kuat dari ejekan. Kini ayah tiada. Pesannya tertinggal, bergema di dada. Namun setiap kali menatap ibu yang lemah, pesan itu berbenturan dengan kenyataan. Bagaimana mungkin aku meninggalkannya sendirian? Para suster bisa menjaga tubuhnya, tapi siapa yang menjaga hatinya? Siapa yang mengusap keringat dingin saat rasa sakit datang? Siapa yang menuntunnya ketika ia ingin merapalkan doa? Pagi itu ibu berbeda. Biasanya ia tergeletak lemah. Kali ini, sebelum mentari terbit, ia sudah bangun. Sudah mandi, sudah berdandan. Rambut yang mulai rontok ditutup kerudung sederhana. Senyum merekah, ingin datang lebih pagi. Nak, kalau terlambat, nomor panggilan bisa jauh. Nanti tidak jadi ditindak, ujarnya. Tangan kanannya menggenggam lipstik, tanda ia tetap ingin tampil rapi. Hatiku hangat, sekaligus perih. Dokter Dewi datang dan tersenyum. Ibu cantik sekali, semangat ya, pasti sembuh. Ibu tampak bercahaya, namun aku tahu, di balik riasan sederhana itu, tubuhnya sedang berperang. Kursi roda melaju ke ruang laboratorium. Senyum ibu masih bertahan. Sebentar lagi rasa sakit akan datang. Prosedur sistoskopi bukan hal ringan. Namun ibu tetap tersenyum, seakan ingin meyakinkanku. Semua baik-baik saja, tidak semua berjalan mulus. Beberapa kali tindakan dibatalkan. Kadang alat yang harusnya steril terkontaminasi. Kadang ruangan kotor karena pasien sebelumnya. Setiap kali itu terjadi, wajah ibu meredup. Gagal lagi, bisiknya. Aku menggenggam tangannya. Sabar, Bu, akan ada waktunya. Di dalam hati, aku marah. Marah pada keadaan. Marah pada waktu. Marah pada dunia. Malam-malam kian berat. Ibu jarang tidur. Sakit di rahim membuatnya menggeliat. Kadang menangis tanpa suara. Resep morfin tidak selalu ada. Saat obat didapat, hanya beberapa jam ia terlelap. Lalu sakit datang lagi. Aku duduk di sampingnya. Setiap ia membuka mata, aku tersenyum. Ibu akan sembuh. Ibu butuh waktu. Di dada, rasa takut mengembang. Kanker stadium tinggi biasanya hanya bisa dikurangi nyerinya. Kalimat dokter terngiang, seperti vonis yang dingin. Namun aku tidak boleh runtuh. Ibu butuh semangat, bukan tangis. Di balik senyum yang kupaksakan, luka semakin menganga. Semakin lama, aku sadar. Setiap detik bersamanya adalah pertaruhan. Antara amanah ayah dan cinta seorang anak. Cinta seorang anak pada ibunya sering lebih kuat dari logika. Tapi sampai kapan aku mampu bertahan? Pagi berikutnya, mataku berat. Semalam, ibu hampir tidak tidur. Ia merintih sepanjang malam. Aku menggenggam tangannya, berusaha menyalurkan tenang. Saat fajar, ibu membuka mata. Wajah letih, senyum tetap merekah. Aku ingin berangkat lebih awal, Nak. Jangan terlambat lagi. Kalau antre panjang, bisa ditunda. Aku mengangguk. Pak Ujang datang mendorong kursi roda. Dengan pelan, ibu duduk. Aneh. Ketika kursi bergerak, wajahnya tampak sumringah. Seperti hendak ke pesta, bukan ke ruang tindakan. Antrean mengular. Tiba-tiba, aku melihat pemandangan yang mengejutkan. Seorang pasien wanita berjalan terlatih. Rok pendek. Darah segar mengalir dari paha sampai betis. Aku tercekat, jantung berdegup keras, keringat dingin mengucur. Ibu menoleh, berusaha tersenyum, tatapannya kosong, genggamannya erat, seolah berkata, kita harus kuat. Saat giliran ibu tiba, pintu ruangan ditutup. Dokter keluar, wajah gusar. Alat harus disterilkan ulang. Ada yang mengotori. Semua yang menunggu lemas, termasuk ibu. Gagal lagi, katanya lirih. Ia menunduk, bahunya jatuh, air mata hampir pecah.
Ia berdiri perlahan, berjalan menuju ranjang. Harga diri masih dijaga. Aku ingin memeluknya, namun kutahan. Malam itu lebih berat. Morfin hanya menolong sebentar. Kuku ibu menancap di lenganku saat nyeri datang. Wajahnya basah oleh keringat. Sabarlah, Bu. Semua ini ada akhirnya, bisikku. Ia mengangguk pelan, menatap langit-langit. Dalam hati, mungkin ia ingin pulang. Berkali-kali ia mengulang, aku menenangkan, berpura-pura yakin. Aku mulai goyah, obat tak terhitung, biaya menumpuk, hasil panen habis, tabungan lenyap. Semangat dokter yang dulu cerah, kini meredup. Suatu malam, Dr. Max berkata pelan, kita berupaya, tapi stadium tinggi biasanya hanya mengurangi nyeri. Ia menunduk, menggeleng. Aku keluar dengan langkah gontai. Untuk apa semua ini, jika ujungnya kematian? Namun saat kembali ke kamar, aku melihat senyum tipis ibu. Senyum yang mampu menutup luka yang tak terlihat. Saat itu aku tahu, yang ia kejar bukan sekadar sembuh. Yang ia butuhkan adalah kebersamaan. Aku harus tetap menjadi orang itu, apapun yang terjadi. Hari-hari berikutnya seperti bayangan gelap. Kondisi ibu makin rapuh, tubuhnya kurus, kulit pucat, mata sayu. Namun ia memaksakan senyum, agar aku tidak tenggelam dalam takut. Ikhlas ya, nak, kalau ayahmu masih ada, mungkin aku tidak jadi bebanmu, katanya pelan. Kalimat itu menusuk, ibu bukan beban, ibu adalah alasan aku kuat, jawabku. Ia mengangguk, kesedihan tetap mengendap, ruang rawat inap menjadi saksi. Ada yang menjerit kesakitan, ada yang tiba-tiba hening. Kain putih menutup wajah. Setiap kejadian menorehkan luka. Aku bertanya dalam diam, apakah sebentar lagi giliranku melihat ibu pergi? Biaya terus datang, obat, infus, alat medis, hasil panen habis, tabungan habis. Aku meminjam sana-sini, semua demi harapan kecil. Bertahan sedikit lebih lama, namun harapan menipis. Dokter bicara datar. Prosedur tanpa kepastian. Usai tindakan gagal lagi, ibu berkata, lebih baik pulang. Aku ingin melihat rumah, mendengar ayam, mencium bau sawah. Aku tercekat, pulang berarti menunggu. Aku mengelus rambutnya yang menipis. Nanti, Bu, kita pulang nanti. Sekarang berjuang dulu. Di dalam hati, aku tahu, nanti hanyalah penundaan. Malam kian berat. Morfin tak banyak membantu. Ibu sering terbangun, menangis tanpa suara, kadang menutup wajah dengan selimut. Tubuhnya bergetar. Di kursi besi, aku berdoa, ya Allah, kuatkan ibu. Jika waktunya dekat, ringankan sakitnya. Doa itu perih. Aku ingin ia hidup. Aku juga tak tahan melihatnya menderita. Harapan yang dulu membara, kini redup. Namun aku tetap duduk di sana, menunggui ibu, karena hanya itu yang bisa kulakukan. Aku sadar, aku harus siap. Kenyataan paling pahit mungkin sudah dekat. Sore hari, cahaya menyelinap lewat jendela. Ibu menatapku lama, napasnya teratur, matanya basah. Nak, suaranya lirih. Ada yang ibu mau? Tanyaku. Ia tersenyum tipis. Kalau waktuku tidak lama, jangan tinggalkan kuliahmu. Ingat pesan bapakmu, jadilah sarjana, biar orang tahu, kita mampu. Tenggorokanku tercekat, kata-katanya mengaduk perasaan. Ia mengulang amanah ayah. Air mata menetes di punggung tangannya. Bu, jangan bicara begitu. Ibu akan sembuh. Kita pulang bersama. Ibu tersenyum, seolah paham, ucapanku hanya penenang. Aku ingin kamu tetap kuliah. Jangan berhenti karena aku. Hidupmu masih panjang. Malam itu aku duduk lama. Suaranya bergema di kepala. Bagaimana bisa aku kuliah saat tubuhnya hancur? Bagaimana bisa aku menulis saat ia menahan nyeri sendirian? Beberapa hari kemudian, kondisinya menurun. Ibu meminta pulang kampung. Ia mengulang permintaan itu. Kali ini aku mengalah. Mungkin ini keinginan terakhirnya. Sore itu, di kasur tengah rumah, ibu berbaring pucat. Dokter desa datang.
memeriksa wajahnya tanpa harapan. Kita sudah melakukan semua yang bisa. Sekarang, kita menunggu. Kata-kata itu seperti vonis. Waktu terasa dekat. Aku berjanji pada diriku. Aku akan berada di sisinya sampai akhir. Aku tidak akan mengulang kesalahan saat ayah wafat. Beberapa malam kemudian, ibu memanggil. Nak, bacakan doa. Aku menahan tangis. Kusisihkan suara bergetar. Ibu menutup mata. Bibirnya bergerak pelan. Tangannya menggenggam erat. Aku paham. Itu tanda. Ia sudah siap. Waktunya benar-benar dekat. Aku berdoa. Semoga Allah memudahkan jalannya. Meski hatiku hancur. Malam itu sunyi. Lampu neon berkedip lemah. Detak jam terdengar jelas. Waktu berjalan lambat. Aku duduk di kursi besi. Kepala bersandar di tepi ranjang. Tangan kami masih saling menggenggam. Genggaman ibu kian lemah. Tiba-tiba tubuh ibu tersentak kecil. Matanya terbuka, menatap kosong, namun penuh arti. Napasnya tersengal, berat. Aku memanggilnya pelan. Aku meminta maaf. Aku berdoa. Jika waktunya tiba, aku rela melepasnya kepada Yang Maha Mencintai. Air mataku mengalir deras. Napas ibu memudar. Satu demi satu, lalu berhenti. Bu, ini aku, panggilku Parau. Tubuh ibu terbaring tenang, wajah pucat, ada senyum tipis, seakan ia terbebas dari sakit panjang. Tangis keluarga, takbir, doa, semua bercampur. Di pemakaman, tanah merah menimbun perlahan. Aku menatap gundukan itu tanpa berkedip, menunggu keajaiban yang tak akan datang. Orang-orang pulang, aku masih berdiri. Angin sore mengibaskan dedaunan. Langit meredup. Bu, aku janji. Aku penuhi permintaan terakhirmu. Aku akan terus kuliah. Aku akan kuat. Aku tahu, ini bukan akhir luka. Ini awal perjuangan baru. Aku harus berjalan sendiri, tanpa cahaya seorang ibu. Hari-hari setelah pemakaman terasa asing. Rumah hening, cangkir teh di meja. Kain sarung di kursi, semua menyimpan kenangan. Aku sering masuk ke kamar ibu, duduk menatap bantal, kadang berharap bisa mencium aromanya sekali lagi. Tetangga datang silih berganti, menghibur, menyuruh sabar. Saat pintu tertutup, sepi menyerang. Aku terbaring di lantai, memeluk diri, menahan tangis. Kuliah menunggu, pesan ibu bergema. Aku ingin menepati. Namun pikiran kacau, tubuh lemah, semangat hancur. Aku harus bertahan hidup, tidak ada warisan. Yang tersisa hanya kenangan. Aku bekerja, menjadi kuli tinta, menjadi penyiar radio, kadang menulis di majalah kampus. Uang itu untuk makan, untuk biaya kuliah. Kelelahan menumpuk. Pernah, setelah mengangkat karung beras, aku hampir pingsan. Keringat deras. Kepala berputar, aku memaksa berdiri. Aku ingat wajah ibu, aku ingat pesannya. Kesepian tetap menjadi lawan. Pulang tanpa sambutan, lampu kusam di ruang tamu. Makan sendirian, tidur sendirian. Namun, perlahan, sesuatu berubah. Setiap malam aku menatap langit, berbicara pada Allah, berbicara pada ibu. Rasanya, meski raganya tiada, ia masih mendengar. Kesepian pelan-pelan berubah menjadi kekuatan. Aku belajar menerima. Aku benar-benar sendirian sekarang. Tidak ada sandaran. Karena itu, aku harus tegak. Agar bisa membuktikan pada ibu. Pesan terakhirnya tidak akan kulupakan. Hari-hari kuliah semakin berat. Pagi ke kampus dengan pakaian seadanya. Siang hingga malam mencari kerja tambahan. Kadang datang ke kelas dengan tubuh penuh debu. Masih berbau keringat, teman-teman tidak meremehkan, bahkan ada yang ingin setangguh itu. Aku berjanji pada diri sendiri, apapun yang terjadi, aku tidak akan berhenti. Setiap langkah adalah bakti, setiap keringat adalah bukti, setiap air mata adalah doa yang terucap tanpa kata. Sahabat pendengar, dari perjalanan ini ada hikmah. Hidup membawa kita pada ujian, kesedihan, dan putus asa. Namun, di balik setiap kesulitan, Allah menyimpan pertolongan.
Seorang anak desa hampir menyerah. Berkat doa ibu, kerja keras, dan keyakinan kepada Allah, ia berdiri di singgasana ilmu. Dengan bangga, dengan rendah hati, tidak ada usaha yang sia-sia. Keringat, air mata, luka, semua menjadi jalan menuju kemenangan. Jika kita sabar, jika kita percaya, Allah telah berjanji dalam Al-Insyirah ayat 6. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Badai pasti ada ujungnya. Air mata akan diganti senyum yang lebih indah. Cerita ini tidak punya maksud lain selain kita ambil hikmahnya bersama. Semoga kisah ini menguatkan hati siapapun yang sedang berjuang. Jangan cepat menyerah. Percayalah, setiap langkah bernilai di sisi Allah. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jika cerita ini bermanfaat, tinggalkan komentar, tekan like, dan subscribe. Dukunganmu membuat kami semangat menghadirkan cerita inspiratif berikutnya.